Pulau Jawa secara tektonik dipengaruhi oleh dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng-lempeng Indo-Australia di bagian selatan. Pergerakan dinamis dari lempeng-lempeng itu kemudian menghasilkan perubahan tatanan tektonik Pulau Jawa dari waktu ke waktu. Secara berurutan, tektonik Pulau Jawa mengalami perubahan pada akhir Eosen 80 hingga 52 juta tahun yang lalu. Menurut teori Van Bemmelen, sebelum mengalami proses sedimentasi atau pendangkalan laut yang panjang, posisi garis pantai Pekalongan purba berbeda dengan garis pantai yang sekarang. Daerah rendah sebelah utara berganti dengan deretan perbukitan, di mana posisi garis pantai Jawa, termasuk Pekalongan, rata-rata menjorok 20 hingga 30 km dari posisi pantai yang sekarang. Garis pantai itu terletak di wilayah-wilayah yang saat ini sudah menjadi wilayah pegunungan, seperti Bandar dan juga Doro. Jika ditarik ke arah timur, maka posisi garis pantai berada di wilayah Semarang, sedangkan jika ditarik ke barat, maka posisinya berada di kawasan Bumi Ayu atau Brebes. Kemudian bagian tengah wilayah Jawa kala itu adalah wilayah pegunungan yang terdiri atas rangkaian pegunungan Serayu Utara dan bagian selatannya merupakan kelanjutan rangkaian dari Bogor yang bersambung dengan rangkaian pegunungan Kendeng. Tanah pegunungan selatan dengan kondisi geologis dan curah hujannya seolah-olah telah membagi Jawa Tengah menjadi daerah pertanian basah dan kering, daerah pedalaman sebagai daerah agraris, sedangkan daerah pantai memiliki sifat-sifat agraris maritim. Pada masa itu, daerah kawasan Rogoselo dan sekitarnya juga menjadi pintu utama gerbang masuknya kebudayaan seperti Cina, India, dan dari berbagai wilayah di kawasan Nusantara. Dengan merujuk pada teori Van Bemmelen, maka pemukiman di Kabupaten Pekalongan berkembang lebih dahulu di wilayah bagian selatan, sedangkan di wilayah Pekalongan bagian utara baru terbentuk komunitas pemukiman ketika di daerah tersebut sudah menjadi daratan, setidaknya pada awal abad pertama Masehi. Diprediksi pusat pemerintahan Pekalongan kala itu berada di kawasan Petung Kriono, yaitu di lereng Gunung Rogo Jembangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2100 mdpl. Para arkeolog juga menemukan beberapa situs purbakala di daerah aliran Sungai Sengkarang, termasuk Sungai Kupang dan beberapa sungai yang bermuara di Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Bukti arkeologis peninggalan megalitik banyak tersebar, khususnya di daerah Pekalongan bagian selatan, seperti ditemukannya menhir di dalam lokasi yang menyerupai punden berundak, dan juga ditemukannya peninggalan Neolitikum lainnya, yakni berupa lumpang watu yang terserak di Rogoselo. Selain itu, ditemukannya petilasan Depok Lebak Barang maupun situs Gedong Petung Kriono semakin menunjukkan bahwa kawasan Pekalongan kala itu kehidupan masyarakatnya sudah terstruktur dan menjadi salah satu cikal bakal kebudayaan Jawa di kala itu. Pekalongan yang kala itu menjadi salah satu gerbang utama masuknya kebudayaan, membuat rona budaya dan kehidupan Hindu dari India maupun Cina mulai berpengaruh. Tidak menutup kemungkinan Petung Kriono merupakan bagian dari wilayah Kalingga atau bahkan merupakan pusat kerajaan Kalingga dan mencapai puncak kejayaan di masa Ratu Sima yang kekuasaannya meliputi wilayah Gunung Muria Kudus hingga Sungai Pamali Pemalang. Pekalongan karena itu menjadi salah satu gerbang kebudayaan. Bukti-bukti terdapat di kawasan Rogoselo. Anda bisa lihat patung Barong Segebet dan lain sebagainya dengan multi tafsirnya. Tapi jelas itu ada kaitannya dengan masa megalitikum dan neolitikum. Kemudian peralihan dari itu masuk ke masa Hindu. Itu mulai menunjukkan rona Hindu, kehinduan kebudayaan Hindu di wilayah Pekalongan yang saat itu berpusat di Petung Kriono, dan tidak menutup kemungkinan itu bagian dari salah satu wilayah atau salah satu pusat dari kerajaan Kalingga, dan mencapai puncak kejayaannya di masa Ratu Sima ada 32 wilayah. Kerajaan Kalingga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Sanjaya dan juga Sailendra. Di masa Mataram Hindu, kawasan Petung Kriono menjadi wilayah Karakayan, di mana salah satu rakai yang terkenal adalah Rakai Petung, sehingga dinamakan Rakayan Petung, atau yang saat ini masyarakat sebut sebagai Petung Kriono.
Petung Kriono menjadi taklukan Mataram Hindu di daerah Kedu dan juga Bagelan. Hal ini didukung dengan hasil kebudayaan kerajaan Mataram kuno berupa karya monumental bersejarah yakni Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Di era Mataram Hindu inilah Pekalongan menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan. Namun ketika terjadi pralaya di pusat kerajaan Mataram yang entah dikarenakan oleh letusan Merapi atau serangan Sriwijaya, maka ketika itulah posisi Pekalongan dan Kerakean di seluruh Jawa Tengah meredup. Kemudian sekitar abad ke-11 hingga 15 Masehi mulai bermunculan berbagai kerajaan seperti dinasti Wang Isyana di daerah Jawa Timur, diikuti Daha, Kediri, kemudian muncul Singosari dan berlanjut ke kerajaan Majapahit serta Pajajaran. Hingga 500 tahun kemudian lahirlah kerajaan Demak. Lahirnya kerajaan Demak menjadi awal surutnya kerajaan Majapahit. Setelah itu, Demak meluaskan pengaruhnya di tanah Jawa sehingga pengaruh Hindu pun mulai surut, baik di sisi timur yaitu Surabaya maupun barat yaitu Sunda Kelapa dan juga Banten. Tidak jauh berbeda dengan Majapahit, mulai saat itulah pengaruh kerajaan Pajajaran pun berangsur surut. Adanya perebutan kekuasaan antara raja menyebabkan perpecahan di wilayah Demak sehingga terjadi peralihan kekuasaan. Kala itu, menantu Sultan Trenggono atau Raja Demak yaitu Joko Tingkirlah yang menjadi raja pengganti. Dan sejak saat itu, ibu kota Demak pun pindah ke Pajang serta menjadi kerajaan Pajang. Pengaruh Islam pun semakin kuat di Pulau Jawa. Hal ini lantaran Pulau Jawa dikuasai oleh ulama dan para wali, mulai dari wilayah timur yaitu Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan juga Sunan Bonang. Kemudian di wilayah barat terdapat Sunan Gunung Jati, Fathahillah, hingga Sultan Hasanuddin yang ada di Banten. Dari Demak kemudian bergerak ke selatan digantikan Pajang, yang kemudian lahirlah Mataram. Di Mataram, wilayah timur sangatlah berperan, akan tetapi tidak di wilayah barat. Tidak berperannya barat terhadap Mataram tak membuat peperangan terjadi di antara keduanya, karena Mataram dengan wilayah Cirebon diibaratkan sebagai sahabat. Sedangkan antara Cirebon dengan Demak terdapat wilayah kosong yang belum terhuni. Disitulah yang kemudian muncul Babat Alas Kendal Sari, Babat Alas Roban, dan Babat Alas Gambiran, yang merupakan cikal bakal terbentuknya wilayah Kendal, Batang, dan Pekalongan. Di era Mataram Islam, sejarah terbentuknya Kabupaten Pekalongan seringkali dikaitkan dengan sosok bernama Bahurekso. Konon, Bahurekso inilah tokoh yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pekalongan. Namun bagi masyarakat Pekalongan sendiri, keberadaan sosok Bahurekso ini masih simpang siur. Ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa sosok ini hanyalah sebuah tokoh dongeng yang berasal dari mitos kedaerahan. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa sosok ini adalah tokoh sejarah yang nyata. Perbedaan pendapat tentang ketokohan Bahurekso sebagai sosok mitos atau sejarah ini tentu memiliki alasannya masing-masing. Mengingat Bahurekso lebih banyak dikenal masyarakat Pekalongan melalui cerita tutur yang banyak ditemukan dalam seni pertunjukan ketoprak dan juga wayang golek pesisiran. Hingga sampai saat ini pun masih bisa kita jumpai, terutama ketika masyarakat desa mengadakan prosesi sedekah bumi atau sedekah laut yang biasanya diadakan di bulan Legeno dan Suro. Keberadaan Bahurekso sering dikaitkan dengan sosok bernama Joko Bahu. Dari cerita lokal diketahui, Joko Bahu adalah seorang pemuda yang ditugaskan oleh Raja Mataram untuk melaksanakan Babat Alas Roban dan juga Babat Alas Gambiran guna membentuk pemukiman dan persawahan baru di wilayah pesisir. Dari tugas itulah, masyarakat pesisiran memahami bahwa Joko Bahu adalah Bahurekso yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Batang dan Pekalongan. Bahurekso sebenarnya Bahurekso itu mau dihukum mati, katakanlah dibuang jauh atau apa. Tetapi patihnya membisikkan orang ini potensial, jangan dihukum mati lah. Kalau dia disuruh membuka alas lagi di mana? Di Alas Gambiran Pekalongan yang katanya luar biasa rawannya. Bahasanya mungkin rawan itu entah itu karena dedemit atau apa mungkin, atau karena banyak perampoknya, atau memang daerah itu kawasan yang susah dijamah. Konon di kawasan Pekalongan ada penganut aliran Siwa Tantra produknya Raja Kertanegara Singosari itu, yang dalam ritualnya itu pertama minum darah manusia berketuak,
kemudian diakhiri dengan senggama bebas seperti itu, seks bebas, pesta seks gitu ya. Nah, di antaranya di situ itu boleh memakan orok bayi itu kawasan yang sangat-sangat yang orang menghindari masuk mati karena itu dia mungkin karena kesaktiannya atau apalah bahwa itu yang justru ditampilkan di situ dan sukses. Ya, jelas didukung oleh bapaknya yang di kesesi itu ya